Halo semuanya, selamat datang di Voice of Change. Pada kesempatan kali ini kami bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta. Kami membahas seputar kriminalitas anak. Maka dari itu sudah hadir bersama kami narasumber dari Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Ibu Ika Pawestri Haris Sakunta. Apa kabar Ibu? Baik, Mas Aska. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai obrolan pada hari ini, mungkin bisa dijelaskan posisi atau jabatan Ibu di Bapas sebagai apa? Bismillah, izin memperkenalkan diri, saya Ika. Saya petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Yogyakarta dengan jabatan sebagai jabatan fungsional tertentu, salah satu rumpun penegak hukum, yakni pembimbing kemasyarakatan dengan jabatan PK Muda, seperti itu. Maka dari itu langsung saja, kami sebelumnya sudah menyiapkan video tanggapan masyarakat mengenai jenis-jenis kriminalitas anak apa aja sih yang masyarakat itu secara umum ketahui. Maka dari itu bisa kita tonton videonya berikut ini. Kalau untuk ranah Jogja biasanya yang sering dilakuin itu kelitih. Tawuran, penyerangan. Tawuran, kelitih. Kalau menurut saya sendiri tergantung dari hukumannya sendiri. Cuman kalau untuk sekarang lebih ke pembinaan dan itu tentunya harus punya tahap atau level yang berbeda tergantung tingkat kriminalitasnya sendiri gitu. Apa ya yang biasa orang pakai itu karantina ya atau apa gitu. Sejenis itu deh, pokoknya kurang paham juga. lebih baik di penjara biar tahu rasanya gimana kalau kena tawuran gitu kan. Kalau namanya gitu mah baiknya mah penjara supaya aman. Kalau pelakunya di bawah umur mungkin tergantung kasusnya. Kalau misalnya kasusnya tawuran mungkin masih bisa dibina atau dibudayakan ulang. Tapi kalau misalnya udah pembunuhan atau pelecehan seksual mungkin lebih baik untuk dipenjara sih. Menurut Tante mending dibina ya di suatu tempat yang khusus gitu, jangan dicampur di penjara. Mungkin di situ akan dilibatkan psikolog, terus pihak kepolisian juga nggak apa-apa, tapi kan tidak di dalam suatu penjara ya. Karena mungkin yang dibenerin itu polanya dia ya, pola pikir, mindset segala macamnya gitu. Oke, dari video yang sudah kita lihat tadi, memang secara umum masyarakat mengetahui bahwa kriminalitas anak yang ada di Jogja itu terutama dari kelitih sama tawuran. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan dari data yang Bapas punya, sebenarnya didominasinya oleh apa ya? Oke Mas, tahun 2024 ini luar biasa gitu ya. Benar tadi dari masyarakat menyampaikan kasus yang paling banyak adalah kasus kelitih. Sebenarnya kelitih sih bukan tidak pidana ya. Kelitih itu bahasa Jawa yang kemudian menjadi jadi negatif. Padahal sebenarnya itu positif gitu kan. Kalau di kami mengenalnya adalah kasus kejahatan jalanan. Seperti yang pihak kepolisian sampaikan juga, kelitih itu namanya kejahatan jalanan. Dan benar sekali gitu kan, dalam tahun 2024 ini luar biasa. Peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya ini, 2024 ini tertinggi kasus kejahatan jalanan. Jadi kalau kejahatan jalanan ini tuh pasalnya yang biasa dipakai yang untuk menjerat anak-anak ini, yang dikenakan pelanggaran itu adalah kepemilikan sajam, undang-undang darurat seperti itu angka tertinggi di kita. Kemudian 170 atau pelanggaran ketertiban yang di dalamnya itu ada tawuran, terus penganiayaan secara bersama-sama begitu. Lalu kemudian pasal 351 KUHP itu juga masuk dalam kategori itu. Kemudian yang khusus lagi adalah ketika terjadi kejahatan jalanan, tawuran tadi ya, berantem seperti itu, terus korbannya anak. Nah, itu nanti memakai asas lex spesialis, itu kan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu. Jadi benar masyarakat tadi menilai karena memang di Jogja ini luar biasa ya kabarnya, kita digemborkan sebagai kota pelajar, tetapi kok pelajarnya begini gitu kan. Jadi dipertanyakan sekali. Jadi itu menjadi sebuah PR kita bersama gitu kan. Kami dari Bapas, dari kepolisian, kejaksaan itu selalu ke hakim juga gitu kan. Ada pertemuan khusus untuk pembahasan khusus berkaitan dengan kenakalan kejahatan jalanan ini seperti itu. Oke, baik. Berarti maka benar kalau memang masyarakat memang mungkin berita yang viral juga kebanyakan memang soal kejahatan jalan atau kelitih tadi Bu ya, sama tawuran. Tapi mungkin gini, karena itu tadi kan punya dua pasal yang berbeda Bu ya, dan ini mungkin karena di bawah umur mungkin ada perlakuan khusus yang perlu kita ketahui. Apakah kemudian semua kejahatan atau semua kasus kejahatan tadi akan disidang, kemudian dipenjara, atau ada pembinaan khusus Ibu dari Bapas yang mungkin secara damai? Ya, baik.
Ini menyangkut tugas kami ya sebagai salah satu aparat penegak hukum. Kami ini dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kami diberikan porsi mendampingi anak, membimbing dan mengawasi itu dari 3 tahap, Mas. Kalau dari sistem peradilan hukum itu kan ada 3 tahap ya, pra-adjudikasi, adjudikasi dan post-adjudikasi. Nah, 3 lingkup ini kita ada seperti itu. Nah, untuk taraf anak ini mau diapakan, ditaruh pidana apa, diberikan sanksi apa, ini ada level tugas kami di pra-adjudikasi. Yang kami itu diberikan tugas untuk melakukan pendampingan saat anak dilakukan pemeriksaan di kepolisian. Kita udah datang nih, jadi anak ketika tertangkap hari Sabtu, hari Minggu kita libur sebenarnya. Tapi kalau kita dapat telepon ya, mau nggak mau kita jalan seperti itu kan. Kita mendampingi, kemudian setelah proses tahap 1 pemeriksaan di kepolisian selesai, kita melakukan yang namanya penggalian data atau penelitian kemasyarakatan. Nah, kita datang ke rumahnya, kita wawancara orang tuanya, mencari faktor-faktor apa sih yang kemudian anak ini melakukan tindak pidana. Setelah ke orang tua, kita ke masyarakat, karena bagaimana perilaku kehidupan sosial kemasyarakatannya bagaimana. Kita minta masukan juga dari masyarakat terdekat untuk sebaiknya anak ini diapakan ya. Terus kita menggali data, ada permasalahan apa ya selain mungkin dari keluarga, apakah di masyarakat juga ada masalah. Kemudian yang terakhir juga tidak kalah pentingnya adalah kita datang ke sekolah, karena berbagai kasus yang terjadi di Yogyakarta ini asal muasalnya adalah kalau boleh kita sebut dari geng, ya. Geng ini munculnya adalah di sekolah gitu kan. Jadi kita selalu datang ke sekolah untuk menggali data bagaimana anak ini di sekolah, perilakunya, keterlibatannya dalam sebuah geng yang sudah pasti itu bukan geng buatan sekolah gitu kan, tapi kami tahu di sekolahnya itu ada sebuah geng seperti itu. Nah, di situ kami juga minta tanggapan berkaitan dengan anak ini sebaiknya diapakan, kemudian pihak sekolah nanti masih mau menerima nggak sih ketika anak ini dalam kasus tindak pidana seperti itu. Terus tadi Mas Aka sampaikan harus ke pidana, ke penjara atau enggak itu. Tidak semua anak yang melakukan tindak pidana itu muaranya di penjara. Karena kan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tadi Undang-Undang 11 tahun 2012 sudah berlaku di 2014, 10 tahun ini ya, sudah 10 tahun berlaku gitu kan. Itu menekankan penjara itu adalah ultimum remedium. Penjara itu adalah upaya terakhir dalam proses pemberian hukuman terhadap anak. Sehingga dari hasil penelitian kemasyarakatan tadi yang kita lakukan dari keluarga, masyarakat, sekolah, korban juga, itu menentukan anak ini mau diapakan. Karena di sistem peradilan pidana anak ini juga menganut 2 sistem hukum acara gitu kan, bukan sistem hukum acara sih, 2 penyelesaian perkara. Yang pertama adalah diversi, yang kedua adalah sistem sidang gitu. Kalau diversi memang secara khusus diatur dalam pasal 7, ya, ada syarat. Jadi diversi ini boleh tapi wajib malah ya. Dia wajib tapi ada batasannya. 2 batasan. Yang pertama adalah tindak pidana itu diancam di bawah 7 tahun, ya. Kemudian yang kedua pengulangan tidak pidana. Seperti itu. Jadi baru pertama. Iya. Jadi kalau yang kemarin sudah pernah diversi, sudah pernah sidang, tidak bisa dilakukan diversi, dan data itu pasti kita dapat karena kan SIPP kita bisa dapatkan. Terus kemudian di Bapas juga ketika ada penetapan, ada kasus kita juga di registrasi kami terdaftar data seperti itu. Kemudian dari situ kalau memang syarat itu memenuhi diversi, ya kita upayakan diversi itu kan penyelesaian perkara di luar sistem pidana, sistem sidang seperti itu kita. Damai begitu Bu ya. Iya, di tingkat kepolisian kita upayakan damai kayak musyawarah begitu loh. Nah, tingkat kejaksaan dan nanti di akhir tingkat pengadilan diupayakan terus tuh. Kalau di kepolisian gagal diupayakan tingkat selanjutnya, gagal tingkat selanjutnya sampai itu. Tapi kalau sudah di tingkat pengadilan kok gagal, tidak ada kesepakatan antara pihak pelaku dan korban, ya mau tidak mau harus sidang seperti itu. Nah, keunggulan dari sistem diversi yang disampaikan di undang-undang ini adalah di situ mengutamakan kepentingan korban. Jadi tidak melulu ya terus kalau kesannya sih selama ini memang kok pelakunya kok nggak dihukum, kok nggak dihukum sih, kok dilindungin gitu. Padahal nggak ada satu sisi yang sebenarnya undang-undang ini munculkan untuk restorasi justice, pengembalian kalau dia luka ya diapakan yuk, bagaimana bareng-bareng seperti itu. Jadi kepentingan korban ini sebetulnya juga dimunculkan seperti itu. Jadi filosofisnya sebenarnya sudah positif gitu. Cuma perjalanan yang berjalan ini mungkin butuh dievaluasi dan butuh kesepakatan antara Bapas, polisi, jaksa, hakim itu
persamaan persepsi begitu dalam penanganan kasus anak. Kemudian kalau memang dua syarat tadi tidak bisa dipenuhi, ya otomatis sidang. Nah, sidang ini pun juga kami tidak rekomendasikan terus penjara begitu, enggak. Kita kan tadi sudah punya data ya, data sosial, data psikologisnya anak, data hukumnya anak, data di sekolah anak, itu memberikan pertimbangan kepada kami yang nanti kami bisa memberikan rekomendasi putusan kepada hakim. Jadi untuk anak ini putusannya itu berbagai macam. Bukan penjara itu adalah yang terakhir. Yang pertama bisa diikutkan pendidikan di LPKS. Kalau dalam hal ini LPKS yang ada di Yogyakarta ini, kita ada dari Kementerian Sosial, ada di BPRSR yang di sana sebenarnya mirip penjara tapi dia lebih apa ya, kayak pondok pesantren gitu. Kayak apa namanya ya? Kayak asrama. Nah, di sana direhabilitasi sosial seperti itu, ada keterampilan dan segala macam. Kemudian juga ada pidana dengan syarat pengawasan. Kalau memang orang tuanya masih sanggup, kita nilai oke gitu kan, dia juga sekolah, asal anak ini bisa melanjutkan sekolah, kita berikan rekomendasi untuk pidana dengan syarat pengawasan. Jadi konteksnya anak ini dikembalikan ke orang tua, ada di bawah kuasa orang tua, tapi ada bimbingan dari kami, dari Bapas, bimbingan dan pengawasan. Kemudian yang terakhir sebagai rekomendasi terakhir, kalau memang misalnya memang korbannya meninggal, terus anak ini sudah tidak memenuhi syarat diversi, gitu kan, otomatis rekomendasi kami penjara begitu. Oh iya, baik. Sebenarnya cukup menarik ya, karena ujungnya kita ketahui bahwa Bapas ini ternyata nggak berdiri sendiri, tapi dia bekerja samanya bahkan sampai ke pengadilan juga, ke polisi juga, bahkan sampai mencari data ke pihak sekolah. Nah, mungkin ini pertanyaan yang menarik baru muncul di saya. Apakah kemudian Bapas ini dia perannya cuma represif, apa dia kemudian punya peran-peran preventif gitu, Bu? Karena yang kita tahu kan tadi Bapas mungkin baru muncul setelah ada kasus begitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah ternyata Bapas ini punya peran preventif seperti penyuluhan dan lain-lain. Ya, baik Mas. Oke, perlu kami sampaikan gitu kan, Bapas selama ini juga selain tadi benar represif ya, ketika sudah ada kasus kita baru dipanggil. Tapi sejauh ini dari munculnya undang-undang SPPA sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu kita tuh sudah mempunyai program penyuluhan ke sekolah, penyuluhan ke masyarakat. Dulu kita tuh ke kelurahan-kelurahan memberikan sosialisasi ke masyarakat berkaitan dengan anak-anak seperti anak berkonflik dengan hukum seperti itu. Terutama kalau nanti di sekolah ini biasanya kami datang ketika awal MOS gitu loh Mas. Anak diterima di sekolah, kita dipanggil untuk memberikan arahan berkaitan dengan kenakalan remaja, narkoba, kejahatan jalanan, kita sampaikan seperti itu. Kita berikan ini konsekuensi kalau anak-anak melakukan tindak pidana, segala macam, masa depannya bagaimana, itu kami upayakan. Dan sejauh ini itu juga berjalan setiap tahun. Ya. Baik, ternyata peran Bapas di sini sangat luas ya, karena kita ketahui sekarang nggak cuma represif, ternyata preventif dan penyuluhan pun dilakukan juga oleh Bapas. Oke, sebelum kita masuk ke fase berikutnya, kita juga ada video tentang tanggapan dari masyarakat soal stigma. Jadi gimana sih kemudian pelaku ini di masyarakat dikenal? Maksudnya apakah kemudian setelah rehabilitasi pelaku bisa punya stigma yang istilahnya nama baiknya kembali, atau masyarakat menganggapnya masih susah? Berikut videonya. Wow, kalau pandangan Bapak itu jelek sekali. Alasannya banyak, mungkin sebagai orang tua kurang bimbing anak. Itulah, terus pergaulan anak terlalu bebas. Kurang baik, soalnya mereka pernah melakukan kejahatan. Kriminalitas anak itu sangat meresahkan masyarakat. Menurut saya buruk, karena kemungkinan besar mereka akan melakukan perbuatan itu kembali lagi. Oke, baik. Dari video tanggapan masyarakat tentang stigma yang video yang baru kita lihat ini, ada satu pernyataan menarik yang kalau dia bilang bahwa nanti mereka akan kembali mengulangi atau melakukan hal tersebut gitu, Bu. Ini tadi mungkin akan sedikit berhubungan dengan yang sudah Ibu bilang tadi soal lingkungan anak itu sendiri. Sebenarnya kalau dari Bapak sendiri menilai seberapa berpengaruh sih, Bu, kemudian lingkungan anak ini untuk mempengaruhi anak tersebut agar bisa berubah? Ya, sebetulnya gini ya Mas Aska,
anak melakukan tindak pidana ini kan tidak melulu dia itu sebagai pelaku ya. Ketika kami melakukan penggalian data Litmas itu tuh kebanyakan anak ini juga sebagai korban sebetulnya. Korban dari pola asuh, korban dari kondisi masyarakat tempat tinggalnya, korban dari lingkungan pergaulan di sekolah dan lingkungan pergaulan pertemanan mereka seperti itu. Jadi sungguh peran dari keluarga masyarakat tadi sangat utama begitu. Jadi kalau sejauh ini Bapas ini tadi saya sampaikan peran kita itu di pra-adjudikasi, adjudikasi dan di pos adjudikasi. Dan ini masuk ke dalam ranah tugas kami di pos adjudikasi ketika anak sudah melakukan tindak pidana, diberikan putusan, lalu bagaimana untuk mengembalikan dia ke dalam keluarga dan masyarakat begitu. Nah, sejauh ini kita Bapas ini punya program yang namanya bimbingan, Mas. Bimbingan ini ada 2 fokus bimbingan, yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Kita hadirkan, kita kerjasama dengan namanya kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Pokmas Lipas gitu kan. Yang itu banyak sekali yang sudah kami ikut MOU seperti itu. Salah satunya adalah Siloam yang mereka juga mempunyai psikolog yang kita suka bekerja sama untuk dihadirkan untuk melakukan asesmen terhadap anak seperti itu untuk menggali apa permasalahannya dan nanti kita bisa memberikan intervensinya dalam bentuk apa. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi upaya kami melakukan pembimbingan dan pengawasan. Kemudian kita juga ketika anak ini dalam bimbingan dan pengawasan kami akan datang ke rumah melakukan home visit ke keluarga dan terutama ke masyarakat. Jadi kita menyampaikan bahwa anak ini dari masyarakat kemudian dilakukan pembinaan dia akan kembali ke masyarakat gitu. Dan sejauh ini alhamdulillah di Jogja ini tidak ada kemudian yang menolak gitu. Menolak untuk nggak boleh tinggal di sini gitu, tidak ada. Tapi kemudian bersama-sama dengan kami untuk melakukan pembinaan. Pak RT kami selalu datang perwakilan masyarakat itu ke Pak RT dan sejauh ini positif gitu untuk melakukan pembimbingan bersama kami. Kalaupun misalnya ada seperti itu soal dia sudah ke label negatif nih takut mempengaruhi anak-anak yang lain di kampung saya begitu misalnya kami berikan informasi begitu bahwa anak ini sudah melakukan mengikuti kegiatan pembinaan, rehabilitasi, ya kemudian tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman ya di keluarga, seperti itu, di masyarakat, seperti itu. Oke, sepertinya waktu kita sudah mau hampir habis. Mungkin dari Ibu Ika sendiri, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan? Mungkin kepada keluarga, mungkin kepada anak-anak remaja di luar sana, agar kemudian bisa berkembang atau bertumbuh itu dengan baik, dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Mengingat kasus kejahatan jalanan yang sangat marak di Yogyakarta ini, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya anak pelaku ini mereka adalah korban begitu, korban dari keluarga, pola asuh, korban dari lingkungan tempat tinggalnya, dan terutama adalah korban dari pengaruh pergaulan sosial begitu kan, mereka bermain dalam lingkup pergaulannya seperti itu. Nah, sejauh ini apa yang bisa kita lakukan adalah Bapas, kepolisian, kejaksaan, hakim itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran serta masyarakat begitu. Nah, utamanya adalah keluarga, tempat bagaimana memberikan binaan terhadap anak seperti itu. Sehingga mungkin nanti tindak pidana di Jogja ini akan turun seperti itu dengan kepedulian dari masyarakat, dari keluarga gitu. Jadi membatasi anak keluar malam, jadi harus peduli gitu. Kalau sudah jam 10 ya anaknya dicari, jangan sampai dibiarkan sampai pagi tidak pulang. Karena selama ini tindak pidana ini terjadinya lewat jam 10 malam. Jadi kalau keluarga itu peduli di mana anaknya, insya Allah kejahatan jalanan ini bisa berkurang. Jadi peran serta keluarga dan masyarakat ini sangat membantu bagaimana untuk mengurangi kriminalitas yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta. Mungkin itu saja Mas ya, singkat. Oke, baik, terima kasih Ibu Ika sudah berkenan hadir di sini. Baik teman-teman, demikian episode kita bersama Bapas Kelas 1 Yogyakarta kali ini. Seperti yang Ibu Ika katakan tadi bahwa keluarga punya peran penting dalam mencegah dan mengatasi kriminalitas anak. Maka dari itu, mari kita beri dukungan suportif kepada lingkungan sekitar kita, terutama anak-anak dan remaja, karena setiap anak berhak berubah.